Ya, baik. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan kami dari kelompok Ayam Ceban Koe dari kelas berpikir komputasional 04. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami yaitu menjawab study case yang telah diberikan dengan beberapa materi yang telah kami pelajari selama ini di kelas. Dan kebetulan kami mendapatkan study case nomor 9 yaitu Smart Working System in Urban Areas. Tapi sebelum kita memulai presentasinya, alangkah baiknya kita perkenalan diri anggota kelompok terlebih dahulu. Kalau gitu dimulai dari saya. Perkenalkan nama saya Glenn Jono Sidarta dengan nomor NPM 2406345526. Dan mungkin boleh buat teman-teman kelompok langsung perkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan Perkenalkan, nama nama saya Muhammad Ridho Rizky Saputra dengan nomor NPM 2406486951. Perkenalkan, nama saya Bedo Rahman dengan nomor NPM 2406344183. Perkenalkan nama saya Muhammad Bin Nugroho dengan NPM 240 6360 211. Baik, karena kita semua telah sudah memperkenalkan diri anggota masing-masing, langsung saja kita masuk ke materi kita. Jadi di sini kami mengambil contoh studi kasus berdasarkan contoh studi kasus yang kita dapat di Mall Pondok Indah, yang dimana ini menjadi kekhawatiran utama kami semua. Yang pertama itu lebih ke safety concern. Jadi pengemudi yang berkeliaran untuk mencari parkir itu dapat meningkatkan kemacetan pada jalan raya di sekitar Mall Pondok Indah. Kemudian juga kekhawatiran kami yang kedua yaitu tentang customer experience. Yang dimana kalau misalnya parkiran numpuk, jalanan sekitaran Pondok Indah Mall macet, itu menyebabkan para customer ataupun para pengunjung mall itu jadi frustasi untuk mencari parkir dan ya banyak kemungkinan atau besar peluang untuk berkunjung kembali itu jadi lebih minim. Kemudian juga kekhawatiran kami yang ketiga itu ada di economic loss, yang dimana toko-toko yang buka di Mall Pondok Indah itu bisa ada potensi untuk kehilangan customer itu jauh lebih tinggi akibat sulitnya untuk mencari parkir dan kemacetan di sekitar daerah mall. Dan keempat, kekhawatiran kami di parkir di Pondok Indah Mall itu pada environmental impact, yang dimana emisi karbon itu dapat meningkat nih karena kendaraan terus menyala saat para customer sedang mencari parkiran. Dan yang keempat yang menjadi kekhawatiran kami yaitu operasional inner efficiency, yang dimana security harus mengatur traffic secara manual dan mengurangi personel untuk tugas lain. Oleh karena itu di sini kami juga telah memaparkan beberapa deskripsi masalah. Yang pertama yaitu masalah utama di perkotaan adalah sulitnya mencari parkir kosong. Yang kami tujukan yaitu salah satunya Mall Pondok Indah. Kemudian deskripsi masalah yang kedua yaitu banyak pengemudi yang membuang waktu dan bahan bakar untuk mencari parkir. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kemacetan di area sekitar. Dan yang keempat terakhir yaitu kurangnya informasi real time tentang ketersediaan parkir. Nah, tujuan kami mengambil Pondok Indah Mall ini sebagai bahan study case kami yaitu diharapkannya kami bisa membuat suatu sistem parkir pintar yang memberikan rekomendasi tempat parkir terbaik secara real time kepada para pengunjung Pondok Indah Mall. Baik, mungkin bisa di next. Oke, langsung kita masuk ke pengenalan pola masalah yang akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Silakan waktu dan tempatnya. Oke, baik, ada teman saya nge-lag. Sini saya akan menjelaskan pengenalan pola masalah. Yang pertama itu slot tersedia untuk parkir itu menjadi pola juga, kemudian jarak dari tujuan pengemudi, tarif parkir, dan juga tingkat kemacetan di sekitar. Sehingga di sini kami telah menemukan pola. Yang pertama inputnya itu ada di data sensor, yang di dalamnya ada lokasi parkir, tarif, dan kemacetan. Kemudian output ya, atau hasil yang kami harapkan yaitu rekomendasi parkir terbaik yang kami tujukan kepada customer atau para pengunjung Pondok Indah Mall. Algoritmanya bagaimana? Algoritmanya yaitu pencarian jalur terpendek ditambah juga pembobotan dari lokasi slot parkir yang tersedia. Baik, karena teman saya udah nge-like, jadi langsung slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, akan dilanjutkan oleh saya.
Jadi di sini ada representasi data dan abstraksi. Kita menggunakan grab. Ini grab digunakan untuk merepresentasikan jaringan jalan dan lokasi parkir. Di sini ada node. Ini ada lokasi fisik, itu berupa pintu, persimpangan, area, dan ada spot. Terus ada edge gate. Edge gate ini adalah jalan yang menghubungkan edge. Ini ada jalan yang menghubungkan node tersebut. Terus ada bobot. Ini merupakan nilai yang mempresentasikan cost untuk melalui edge tersebut. Terus ada objek parking spot. Ini ada ID, ada lokasi. Terus ada lokasinya ini berupa XY. Terus ada tarif, ada ketersediaan, ada tingkat kemacetan. Lalu lanjut ada abstraksi. Abstraksi ini hanya data relevan saja yang digunakan tanpa kehilangan esensi masalah atau fokus pada permasalahan saja. Berikut ada bagainya. Pertama dimulai dari pintu utara sekitar 300 meter dari jalan utama, lalu lanjut ke persimpangan utara sekitar 80 meter dari jalan sekunder, lalu lanjut ke area parkir A1 itu sekitar 50 meter dari jalan internal, terus lanjut ke spot A101. Boleh dilanjut. Oke. Oke, lanjut ke contoh struktur data edge. Dimulai dari from, yaitu pintu utara, lalu dilanjut ke to, yaitu persimpangan utara, dilanjut ke distance 300 meter, 300 dengan satuan meter, terus langsung lanjut ke travel time 45 dengan satuan detik atau dalam normal condition, lalu lanjut ke congestion level 0,7. Ini dengan skala 0 sampai 1. Terus ada road type, ini main, secondary dan internal. Terus ada direction atau bidirectional atau one way. Terus ada weight atau berat, itu di 345. Jadi calculate weight-nya tuh sama dengan distance tambah congestion. Terus lanjut ke rumus, ada weight, itu base distance. Ini dikali 1 plus congestion factor, di mana base distance-nya itu sama dengan jarak fisik dalam 1 meter, lalu congestion factor-nya atau traffic level dikali 0,5. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh implementasi dari kodenya, bisa dilihat sendiri. Dari kelas grab node, terus lanjut ke kelas grab edge, dilanjut lagi ke dev calculate weight. Lalu ada contoh pembuatan graph nodes-nya seperti pada gambar, lalu ada edge-nya. Boleh dilanjut. Baik, kemudian masukkan ke bagian flowchart. Fase pertama yaitu initialization, yaitu load semua data parking spot dari database, kemudian filter hanya spot yang available, dalam tanda kurung is available sama dengan true. Jika true maka lanjut. Fase kedua, untuk setiap spot tersedia, hitung distance scores, cost score, congestion scores, formula, dan weight optimization. Dilanjutkan dengan phase 3, decision and routing. Pilih spot dengan skor tertinggi, yaitu dengan cost functional minimal, generate optimal route menggunakan A pangkat algoritma. Lalu terakhir, return best spot ditambah optimal route ke user interface. Next, boleh. Kemudian analisis algoritma BigCall. Linear scan melalui semua parking spot, lalu grab transversal dengan priority queue, cukup efisien untuk real-time application, dan spot terdekat tersedia, dilanjutkan dengan 10 hingga 20% spot available. Jika worst case-nya hari libur nasional, semua spot penuh, maka tetap O dalam kurung N untuk konfirmasi. Menggunakan special partition queue tree untuk reduce search space.
Boleh next. Oke, akan dilanjut oleh saya. Implementasi smart parking di Pondok Indah Mall. Beberapa implementasi, yaitu dari kita bagi 4 ini. Pertama, setiap slot dilengkapi sensor ultrasonik dan lampu indikator. Yang biasanya tuh terdapat di atas, kita masuk parkir tuh di atasnya ada tanda warna merah atau warna hijau indikatornya. Jika berwarna merah berarti sudah diisi, kalau indikator warna hijau berarti itu masih kosong. Lalu data dikirim ke sistem pusat dan tampil di layar masuk dan aplikasi. Jadi misalnya begini, biasa di Pondok Indah Mall itu PIM 2, sebelum kita masuk ke basementnya, ada di mana itu layar untuk ngasih tahu B1, B2, B3, B1, semisal masih ada yang kosong 79 dari 150, untuk misal di B2 masih ada 12, itu memudahkan kita untuk memilih parkir mana yang mau kita eh, inggapi. Lalu di bagian poin ketiga, pengguna diarahkan ke area kosong terdekat. Ini yang saya jelaskan tadi, ini memudahkan kita sebagai pengendara mobil untuk parkir yang kosong di mana. Untuk keempat, poin keempat, pembayaran parkir otomatis via e-wallet, ada OVO, Dana, dan GoPay. Dan juga bisa QRIS untuk payment-nya. Dari beberapa implementasi di atas, dampaknya yaitu waktu pencarian parkir berkurang, di mana kita sebagai lebih efisien lah waktu kita untuk mencari parkiran itu. Dan kedua, konsumsi bahan bakar turun, di mana kita tidak usah muter-muter nyari parkir mana yang kosong. Sedangkan kita udah tahu nih di B2 udah, maksudnya masih kosong nih, jadi kita langsung ke B2 aja, nggak perlu nyari-nyari mana yang kosong di B1. Untuk ketiga, kemacetan di area mall berkurang signifikan. Ini menjadi dampak karena kalau misalnya kita lebih cepat masuk ke area mall, itu tidak mengganggu area lalu lintas yang ada di luar. Untuk keempat, ini adalah kemajuan infrastruktur. Boleh dilanjut? Oke, kesimpulannya yaitu sistem parkir pintar mampu mengurangi waktu mencari parkir dan kemacetan. Yang kedua, menggunakan kombinasi IoT dan algoritma. Yang ketiga, studi kasus di Pondok Indah Mall menunjukkan efektivitas sistem parkir yang baik. Lalu yang keempat, potensi pengembangan integrasi dengan sistem smart city atau machine learning untuk prediksi kepadatan. Lanjut. Udah habis. Ya. Sekian dari kelompok kami. Ada salah kata maaf, ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Iya, Ibu. Kak Aubik. Makasih, Bu. Ibu.